Fikih kan pembahasannya perbuatan lahiriah manusia di dunia, dan nanti di akhirat nggak ada udah pembahasan fikih itu. Sholat nggak ada di akhirat, haji nggak ada di akhirat, itu semuanya di dunia. Jadi kategorinya itu dunia, syariat dunia, hakikat itu baru akhirat. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Gak apa-apa, kita baca satu lagi. Qala radhiyallahu minan nasi man yaktafi bil isyarati 'ani ta'yin wa minhum man yahtaju ila tasrih ma'ar rifqi wal lin wa minhum man la yujdi fihi ila ta'niq wa takhshin. Keempat, wa man lam yantafi bidza wala bidzak fa huwa minasyaiton. Syekh Imam Al-Haddad membagi orang, ya, ada 4 kategori. Ada 4 mentality. Ada 4 orang yang mempunyai mental yang berbeda. Ada 4. Yang pertama, ada orang yang cukup dengan isyarat tanpa penjelasan, memadai dengan isyarat tanpa perlu penjelasan. 1. Kedua, ada orang yang perlu penjelasan tetapi dengan lembut, dengan lemah lembut. Yang ketiga, ada orang yang tidak berguna, melainkan dengan keras dan kasar. Dan yang kelima, ada orang yang tidak berguna semuanya. Dikerasin enggak paham. Dilembutin, dijelasin dengan lembut enggak. Apalagi ditungguin dia paham enggak. Jadi ada 4. Saya sering mengumpamakan bini sama suami, anak sama orang tua. Kan ada istri ya Pak. Kalau kita pulang ke rumah, ngelihat muka kita, romannya capek, keausan, kayak udah lari baik. Bang, minum bang. Capek man romannya bang. Tuh, belum ngomong belum, udah paham baik. Ngelihat isyarat-isyaratnya udah paham. Asal oh iya bang, minum. Anak sama orang tua lagi duduk, lagi makan, batuk-batuk, anaknya udah nyari air, lah nggak ngomong nggak apa. Dari mana dia paham? Dari isyarat-isyarat itu. Batuk-batuk isyaratnya berarti keselak, gitu, perlu air. Sama laki ya, bini udah begini kata laki jemper neng, gelang bang, kagak ngerti ya, maka dikatain jemper. Tuh, kenapa laki kagak paham kita udah pakai isyarat? Ya karena mentalnya begitu. Jadi ada orang yang pakai isyarat paham, nggak perlu ngomong. Yang kedua, diomong tapi pelan. Kalau kenceng kabur, malah nggak ngerti. Pelan bilangin. Kita ini punya anak nih, mesti ada tuh tipe-tipe begitu tuh. Ada anak kalau dibilangin kenceng malah kagak berbuat apa-apa. Asal aja, neng, tolong jangan begini, bisa. Tapi ada anak kita kalau nggak dibuatak nggak kerja, ada itu emang macam-macam tipenya. Ya, saya punya anak nih,
di bini ini ada tuh 4-4-nya. Pas di bini ini lagi anak, ada juga tipenya sama. Berarti emang ulama udah nulis 4 itu ada semua. Ya. Tapi kalau saya dapetin bini yang romannya diomelin geng, enggak, mendingan dipindahin aja dah. Diganti aja, udah diganti. Jadi pertama dengan isyarat dia paham. Kedua dengan penjelasan tapi kudu lemah lembut. Yang ketiga dengan kasar dan keras baru dia paham. Yang begini nih dilembutin nggak ngerti. Nah cuman yang paling buruk terakhir, dikuasin, dikasarin, tetap nggak jalan. Diomongin lembut nggak jalan, apalagi dibiarin menunggu isyarat. Sampai tongkok juga kagak ngerti. Nah ini kategori syaitan. Gitu. Saya dulu ingat Kiai Cager itu ada satu ungkapan begini. Pakainya bahasa Banten. Didelengakan segelem-gelemnya, diomong orang nerima, orang merasa nggak rumasa, nggak nerima, diomelin, malah bubar imannya. Itu sebetulnya sedang menjelaskan beberapa tipe. Ada orang yang nggak diomong paham. Namun kenapa hikmah ini nerangin ini? Tasawuf itu membuat orang kalau ada tipe 4, apakah dia di tipe keempat, di tipe ketiga, di tipe kedua? Nah, tasawuf itu mengangkat orang menjadi orang yang tipe pertama. Bagaimana maksud daripada hikmah ini? Pak, hidup ini semuanya Allah yang atur. Sebetulnya kita, istilahnya kan ada ayat yang tersurat, ada ayat yang tersirat. Nah, ayat yang tersirat ini itu kedua-duanya sebetulnya penjelasan. Al-Quran penjelasan, tetapi bil ibarah, dengan ungkapan. Ya. Tetapi juga ada makna isyarat di situ. Nah, hidup ini juga ciptaan Allah, itu juga penjelasan. Ya. Ada orang dia ibadah rajin, tapi tidak ikhlas-ikhlas, tidak jujur-jujur. Ya. Dibikin sakit, misalnya. Ya kita nggak bisa ngebaca. Ya. Itu perlu jiwa yang bersih. Nggak perlu ngebaca orang, ngebaca diri. Kalau dia termasuk orang yang paham isyarah, ya, ketika dia melakukan sesuatu terjadi pada diri dia, paham untuk dia dan orang lain nggak boleh. Wah, tuh lihat itu karena dia begitu, itu sebabnya begitu, nggak bisa. Ya. Tuh dia bangkrut karena ngelawan sama orang tuanya, nggak bisa kita ngebaca orang itu. Ya nggak bisa. Itu untuk diri sendiri. Itu. Namun di kitab-kitab ulama itu diterangin, misalnya begini. Ada orang ibadah nggak maksiat-maksiat, tetapi tidak sidik, tidak ikhlas, dibikin maksiat oleh Allah. Ya, dibikin maksiat. Begitu maksiat, yang kemarin dia ibadah, dihormatin orang, begitu maksiat, dihina orang. Baru hati dia itu menghadap ke Allah. Ya Allah, coba kemarin sembahyang, ngaji, hatinya ke menghadap. Begitu maksiat, Allah. Kemarin orang senang, lupa sama Allah. Begitu susah, baru dia Allah. Coba. Ya. Tapi orang yang nggak paham isyarat, 10 kali susah nggak paham-paham. Dia kaya bangkrut. Ya, nggak paham. Dikasih harta lagi sama Allah, lupa lagi, bangkrut. Tetap aja nggak paham. Dapat lagi harta, maksiat lagi. Ya. Sampai 20 kali baru paham. Jadi banyak isyarat Allah, baik dari ucapan Al-Quran
atau dari kejadian alam, terutama masing-masing diri pada diri sendiri. Kita perlu punya akhlak. Kenapa? Kita perlu punya akhlak. Kaitannya dengan ini, kita akan memahami isyarat. Orang yang biasa sidik, jujur, ikhlas, sabar, ridho, jiwanya sensitif. Jiwanya sensitif, dia paham apa yang terjadi pada diri dia semua. Paham. Ya. Enggak perlu melihat ayatnya, udah langsung. Allah. Rasulullah SAW satu ketika di luar hujan, kilat, geledek. Wow. Di dalam rumah Sayyidatuna Aisyah, Rasulullah mukanya hitam, merah, ketakutan. Jalan ya, jalan lagi, terus duduk, jalan lagi. Sekali-sekali dia mendengar suara kilat, dia melihat ke atas ya, dan berdoa, jalan lagi, duduk. Sayyidatuna Aisyah perhatiin. Kata Sayyidatuna Aisyah, kenapa? Dia ngelihatnya apa? Sayyidatuna Aisyah ngelihatnya Nabi. Nabi ini orang yang dipilih oleh Allah. Bahkan keterangan hadis dari Rasulullah sendiri, Rasulullah nanti yang pertama buka surga, Rasulullah nanti yang pertama bikin syafaat. Artinya udah dijamin sama Allah. Bahkan Rasulullah dinyatakan dosanya diampun yang sudahnya sama yang sebelumnya. Jadi pikiran Sayyidatuna Aisyah, ngapain takut? Ama hujan romannya takut kesamber. Maka ditanya, kenapa ya Rasulullah, bukankah engkau orang yang sudah diampunkan oleh Allah sebelum dan sesudahnya? Apa kata Rasulullah? Aku takut dengan suara petir dan kilat itu tanda bahwa Allah marah kepadaku. Allah marah kalau aku kurang menjalani usaha dakwah ini. Coba, kepekaannya begitu tinggi sehingga apapun yang terjadi, dia rasanya ke dia isyarat itu. Jadi nggak boleh ke orang, tolong tabrakan, lu sing lawan sama orang tua, nggak boleh sama orang. Itu suudzon. Karena kalau dia paham, nggak berani ngomong. Karena dia tapi tahu itu isyarat, nggak berani ngomong. Ya. Nah di kita ini sering begitu karena sering mendengar orang sufi ngomong tentang kesensitifan dengan isyarat. Ya. Akhirnya dia ngikutin cara ngomongnya, tetapi itu hurufat nantinya. Apa bedanya? Orang ketabrak emang takdir, nggak ada sebab. Ada orang ketabrak memang ketulah. Tapi siapa yang boleh merasakan keadaan itu? Orang yang bersangkutan. Orang lain nggak bisa memahami karena bukan dirinya. Kalau dia dikasapkan oleh Allah untuk melihat, dia nggak akan membongkar. Begitu maksudnya. Ya. Karena apabila seseorang mendapat hukuman Tuhan dan ada seorang wali dikasapkan, itu aurat, nggak boleh dibuka. Kalau ngebuka, namanya suudzon dan khurafat. Bukan dia mengerti isyarat. Jadi kita dikasih sensitif untuk memahami diri sendiri. Karena urusan kita kepada Allah ya kita aja berdua. Urusan orang lain ya dia ngapain? Itu terang benderang ajaran di dalam tasawuf itu untuk tidak mencampuri urusan orang. Kenapa pahamnya? Karena sebenarnya juga bukan urusan orang itu urusan Allah. Allah berfirman-Nya, "Kulla yaumin huwa fi sya'ni." Ya. Nah, orang yang suka ikut campur urusan orang itu orang yang sakit akhlaknya tuh, jiwanya tuh. Orang sakit itu.
Ya. Nah, maka penting paham isyarat itu. Jadi paham isyarat ini, paham yang timbul bukan dari data ilmiah pikiran atau bukti dari objek materi yang dia baca, bukan, tetapi dari jiwa yang berakhlak, maka ya, yang sensitif, maka itu yang bisa memahami makna yang lebih jauh lebih dalam dari sekedar yang dia saksikan, atau katakan bacaan batin, bukan bacaan pikiran. Itu isyarat. Nah, ada orang dengan lemah lembut, dia diajak, dikasih taunya, ya, itu bagus. Ada orang yang dengan keras baru. Nah, bagaimana kita agar mempunyai jiwa yang sensitif dan memahami isyarat? Ya, ini masyarakat kita bermasyarakat. Kalau kita seorang yang punya akhlak, kita akan mengerti. Coba nih, ini akhlak nih. Akhlak persaudaraan umat Islam. Ya. Ini pernah dipraktekkan oleh komunitas umat Islam di abad-abad pertama dulu. Contoh misalnya, ada tetangga kita, saudara kita, saudara seagama, ya, bukan saudara sekandung serumpun, bukan seagama, secara umum. Dia dalam keadaan susah, punya keperluan, datang ke kita. Bang, saya minjem duit, boleh nggak bang? Nah, kita ini emang mau nggak bolehin. Jangan pakai nanya buat apa emang. Wah, gila lo. Nggak boleh itu nanya. Orang minjem nanya lu buat apa? Karena itu udah masuk kepada privasi orang. Itu agama, itu mengajarkan kita tidak boleh privasi orang itu terjaga. Pak, kita salah baik, ya, kita salah nih, nggak mau kan disalahin. Itu kita diciptakan udah begitu, karena yang menjaga diri kita sendiri, dan kita harus hormati. Agama itu menghormati, Pak. Cuman nafsu itu yang nggak menghormati itu. Sombong, takabur, ikut campur, nah itu. Orang dipaksa suruh ngaku salah. Nah, jangan, kalau emang udah jelas salah menurut agama, ngapain dipaksa? Sampai dipegang ininya lu, bilang lu salah lu, itu menghinakan, itu haram hukumnya. Jadi kalau ada orang minjem duit, kita memang nggak punya, nggak mau ngasih, udah, nggak ada. Buat apa sih lo? Kuat gak gantinya lo? Ya, mendingan nggak ada. Udah. Ya, sampai seperti itu akhlak untuk menjaga, ya, privasi orang, harga diri orang satu sama lain. Dan itu hanya bisa dilakukan oleh orang yang mengerti isyarat, yang berakhlak. Makanya apa tadi saya cerita, Sayyidina Umar ngelihat orang remanya lemes, itu kan isyarat, kasih. Gitu. Sekarang orang udah digini-giniin, nggak ada yang ngasih juga. Ya. Ya kan ada, apalagi orang di Saudi itu, orang Bangladesh ya, sampai dipatahin anaknya tuh supaya patah. Ini bener patah, minta, nggak dikasih juga sama kita. Ya. Di zaman dulu asal kelihatannya remanya lemes, kasih. Ya. Di zaman Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, sampai dikasih nggak mau, gitu, nggak mau. Jadi kalau ada orang dari pemerintah, orang yang membagikan kesejahteraan rakyat, itu orang yang romanya lemes juga digini, lagi lemes juga, takut dikasih. Iya, sampai begitu. Dia capek nih, wah datang tuh pembagi kesejahteraan itu, terus
supaya kelihatan gagah, lagi enak, senang, kaya, megah, gitu. Supaya jangan dikasih. Karena hidup itu jiwanya itu. Ya. Domir kolektifnya itu hidup. Masyarakat, ukuran masyarakat itu baik ada dua. Pertama, domir individu, jiwa individunya hidup. Setiap individu masyarakat itu punya salah, buru-buru ngaku sama sesama, buru-buru lapor sama atasan. Saya melakukan kesalahan, Pak, bagaimana, apakah saya perlu dihukum? Itu kalau semua individu jiwanya hidup. Ya kan? Setan nafsu menggoda, tiba-tiba nyuri. Baru sadar karena hidup tuh jiwanya. Lari ke lurah, Pak, saya nyuri, Pak, bagaimana dihukum apa enggak, Pak? Gitu. Udah itu mah mati emang jiwa individu mah. Paling enggak jiwa publik. Kita sepakat kalau yang berbuat salah kita hukum, artinya hukum masyarakat. Nabi pernah menggerakkan itu. Jangan ditanya. Gua nanya tuh satu negeri sama orang yang dihukum sama Nabi. Sampai dia bilang, gua mendingan dibunuh, mendingan digebuk daripada didiemin. Bapak didiemin sama bini, mendingan didiemin apa mendingan dilemparin piring, Mbak? Ketahuan mendingan lemparin piring, pecah. Kalau didiemin. Lah kita kalau bini ramana udah bunyi gelas duk, ya nggak apa-apa. Tapi kalau didiemin, lu marah apa enggak sih, diem baik gitu. Lah kalau bunyi piring berdak begitu mah marah itu mah udah. Ya. Bagian lu mau ngapain kayak belebak-belebuk pintu kayak apa, yang penting jangan manyun mulutnya, lah itu kan nggak enak didiemin. Meskipun masyarakat nih di zaman Nabi, meskipun salah, tapi paham itu sama isyarat. Itu orang yang memfitnah istri Rasulullah, tapi hidup di masyarakat yang jiwa publiknya hidup. Didiemin, ketulung-tulung paham. Ada, Pak, bini kayak anak kayak ya, murid kayak bawahan kayak didiemin sepuluh romon. Enak kan didiemin, aman gua, buset. Malah nggak dipikirin, itu mati itu. Sudah. Ya, jiwa individunya itu mati. Kalau kita ingin menjadi masyarakat yang terbaik, pilarnya itu dua. Hidupkan jiwa per individunya itu, dan hidupkan jiwa publik. Ya. Hukum masyarakat itu harus bersama dengan hukum agama. Kalau istilah zaman dulu mah, kalau istilah yang di Minang mah adat bersendikan syariah. Jadi hukum adat menghukumkan anggota masyarakatnya dengan hukum agama. Nah, kemudian yang 4 orang ini katanya walihaulail arba'ah amsal minal bahaim. 4 orang ini ada kesamaannya di binatang. Jadi tipe ini, tipe 4 itu ternyata sifat binatang. Yang pertama katanya masalud dabatil muzallalah. Yang pertama yang paham isyarat itu seperti muzallalah, apa? Hewan yang jinak, yang terlatih, muzallalah itu. Ya. Yang terlatih. Anjing kalau terlatih, tawan dia itu sama gerak pencuri. Ya. Kemudian yang kedua, yang terlatih termasuk kuda. Pak, kuda itu kalau sudah yang paham, yang muzallalah, si penunggangnya kita mau ke Tambun, kuda nggak disengkek-sengkek, Pak. Duduk aja dibawa ke Tambun. Kuda paham, udah bersenyawa sama tuannya itu. Ya.
Ini mah disengkek terus. Kalau nggak bisa sampai ke Kerawang. Ya. Hidup ini semua, kita ini hidup semua mengarahnya ke Allah. Tapi mengarahnya mana tahu. Ya. Padahal semua kejadian hidup kita itu ibaratnya sengkekan dari Allah agar terus ke Allah. Karena nggak paham, tetep dikasih duit banyak, tetep lupa. Gitu. Nah, tidak perlu tul jimah itu disengkak gitu dan dipukul. Yang kedua, masalud dabatil lati taktafi bil khitam duna darab. Ya. Yang kedua itu umpama hewan yang cukup hanya dikekang tanpa dipukul. Tarik udah, asal biluk, biluk. Tarik dua-duanya jalan terus, nggak perlu dipukul. Itu seperti orang yang dibilangin pelan-pelan, ngerti. Yang ketiga, masalul dabatil lati la tastaqim ila bidarab wa zajr. Ada binatang kudu dibuabugin baik. Itu seperti binatang himar. Apa ya? Keledai. Lihat kalau di Arab, Pak, semua keledai ininya nih pada pecah, Pak. Kadang-kadang orang Arab gebukin pakai besi. Boom, gitu. Kalau enggak lari, enggak ngerti. Ya. Orang juga ada yang begitu. Udah berapa kali dibikin bangkrut, dibikin susah, kagak ngerti juga. Berapa kali tuh dia berbuat dosa, kagak ngerti juga. Berapa kali dia sembahyang seumur hidup enggak khusyuk, enggak ngerti. Tetep dia ngakunya paling nggak ngerti. Dan yang terakhir, masalud dabatil lati in khatamtaha, kamu kekang, au darabtaha, kamu pukul, ijradat mubura, semakin membangkang. Jadi ada sifat yang serupa dengan sifat binatang. Semua itu bicara tentang sifat fisik. Hanya satu sifat rohani yang mengerti isyarah. Ya, baiklah, Bapak-bapak, Ibu-ibu, itu saja. Ya, 2 hikmah. Insya Allah bulan depan, ya, tahun depan, iya benar tahun depan tuh.